Shalom, Bapak Ibu kekasih Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga yang diadakan secara virtual dari Gedung Gereja Jemaat Masale. Dan yang akan mendapatkan pelayanan pada malam hari ini yaitu kekasih kita keluarga Dr. Andus Andaria Salo dan kekasih keluarga Nyonya Luciana Martinus. Baik Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita tenangkan hati dan pikiran kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah lagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan dan jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 107 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22 secara berbalasan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, Terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga. Dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku
pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang dengan Tuhan yang memegang. Pencobaan menggigit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita mohon kekuatan kepada Dia, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, bersyukur kami kepadamu untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Bersyukur karena Tuhan masih memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan. Bersyukur karena Tuhan masih memungkinkan kami untuk menikmati perjumpaan, mendengarkan firman-Mu, sekalipun kami saling berjauhan satu dengan yang lain. Bersyukur karena Tuhan memberikan kemungkinan bagi keluarga Bapak Andarias Sallo bersama dengan keluarga Ibu Luciana Martinus menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman malam ini. Karena itu kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dan firman-Mu akan meneguhkan kami untuk terus melangkah di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang terus mencekam ini. Kami percaya bahwa Tuhan baik, tidak akan pernah meninggalkan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Ibrani tentang saksi-saksi iman pada pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Demikian dicatatkan di sana, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Demikian sabdanya, terpuji nama Tuhan. Amin. Tema perenungan kita pada malam ini, percaya akan janji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih khusus bagi keluarga Bapak Andarias Sallo dan keluarga Ibu Luciana
Martinus, salam sehat bagi kamu sekalian dan salam damai sejahtera. Shalom. Ibrani pasal 11 diberi judul saksi-saksi iman. Di tengah-tengah menjalani dunia yang tidak ada jaminan kepastian, anak-anak Tuhan dituntut untuk memiliki iman. Di tengah-tengah dunia yang tidak memiliki pengharapan, anak-anak Tuhan dituntut untuk memiliki iman. Apa sesungguhnya iman? Ibrani pasal 11 ayat 1 memberikan simpulan tentang apa itu iman. Dengan berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Fondasi dari segala sesuatu yang kita rindukan. Fondamen dari segala sesuatu yang kita nanti-nantikan. Dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun kita tidak melihatnya, namun kita percaya bahwa hal itu ada, disediakan untuk kita. Oleh sebab itu, orang-orang beriman adalah orang-orang yang berpengharapan, dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang percaya akan janji Tuhan bahwa firman-Nya ya dan amin. Karena itu saudara-saudara, kacamata iman akan menentukan bagaimana kita menyikapi kehidupan lengkap dengan lika-likunya. Kacamata iman akan memampukan kita untuk memaknai kehidupan walau di tengah segala ketidakmungkinan. Kacamata iman akan memampukan kita untuk berkata ya dan amin, Tuhan itu ada dan Ia berjalan bersamaku. Karena itu salah satu dari saksi iman diangkat untuk menjadi perenungan pada malam hari ini. Siapa yang tidak kenal Sarah? Ketika Sarah masih sama seperti kita, melihat dengan kacamata manusia, ia tidak percaya bahwa ia akan memiliki keturunan. Mengapa dengan kacamata manusia kita akan mengukur kemampuan kita dalam menghadapi kehidupan dan juga menghasilkan sesuatu untuk kehidupan? Abraham dan Sarah telah lanjut usia. Dan di tengah-tengah situasi usia yang lanjut itu, Tuhan datang berfirman kepada mereka, engkau akan kuberkati dan keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya dan seperti pasir di laut jumlahnya. Firman ini saudara-saudara sekali lagi disampaikan di tengah-tengah keadaan Sarah dan Abraham yang tidak produktif lagi. Kitab Roma mencatat bahwa usia Abraham hampir 100 tahun. Dan bisa kita bayangkan, masih mungkinkah dengan usia yang demikian, janji Tuhan tentang keturunan akan dialami oleh Abraham. Lalu Sarah dikatakan ia telah mati haid. Dan dalam bacaan kita ia seperti pucuk yang tidak bertunas lagi. Artinya tidak ada lagi sesuatu yang bisa diharapkan dari seorang nenek yang sudah lanjut usia untuk melahirkan seorang anak. Dalam kacamata manusia, tentu resikonya sangat tinggi
Jikalau seorang yang sudah sedemikian lanjut usianya akan mengandung seorang anak. Mustahil. Sebab hal itu adalah taruhan nyawa. Tetapi yang bersabda itu bukan manusia. Yang berfirman itu bukan manusia, tetapi Allah. Allah yang mempunyai kuasa dan yang menentukan hidup dan masa depan. Dalam kacamata iman seperti itulah, maka Abraham dan Sarah tetap kuat berpendirian bahwa Tuhan dalam segala janjinya akan tetap setia untuk mewujudkan harapan-harapan mereka. Dalam kaca iman seperti itulah, Abraham dan Sarah yakin dengan sungguh, sekalipun Sarah sendiri sudah mengalami menopause, bahkan ia telah mati haid, namun karena Tuhan yang berkata kepadanya, engkau akan melahirkan seorang anak, maka tidak ada perkara yang mustahil baginya. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, menjadi sebuah pembelajaran yang sangat indah. Dalam konteks perenungan kita sepanjang minggu ini, mengarahkan pandangan kepada sumber kehidupan. Supaya sungguh-sungguh di tengah-tengah berbagai tantangan, kesulitan hidup yang sedang melanda kita, melanda dunia ini, melanda persekutuan kita, melanda rumah tangga kita, kita diajak untuk mengarahkan pandang ke atas. Sama seperti Allah mengajak Abraham dan Sarah untuk melihat ke atas. Pandanglah bintang-bintang itu. Jikalau engkau mampu menghitungnya, demikian banyaknya keturunanmu. Jikalau kita dalam posisi Abraham adalah sebuah kemustahilan. Karena mereka tidak produktif lagi. Tetapi karena Tuhan mengajak untuk melihat kenyataan yang ada di atas, tentunya lahir sebuah keyakinan. Jikalau Tuhan sedemikian rupa menata seluruh alam semesta, maka tentunya ia mempunyai kuasa untuk menata hidup Abraham dan mewujudkan segala janji-janjinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tidak ada cara lain bagi kita untuk melintasi kehidupan yang penuh dengan kepahitan selain mengarahkan pandang kepada Dia. Jikalau kita mengarahkan pandangan kita kepada yang lain, mengarahkan pandangan kita kepada segala problem yang melanda kehidupan, sudahlah pasti kita akan berkata, kita tidak akan mampu untuk menghadapinya. Kita tidak akan mampu untuk mengatasinya. Kita tidak akan mampu untuk menyelesaikannya. Tetapi mari pandang kepada Dia yang mempunyai alam semesta, dan juga yang memiliki hidup kita, dan mengarahkan serta mengendalikan hidup dan masa depan kita. Bahwa Ia adalah pemilik kuasa mutlak atas segala sesuatunya. Kalau Ia berkehendak untuk menyatakan bahwa hidup kita akan diberkati, tidak ada satupun kuasa yang dapat membatalkannya. Sama seperti janjinya kepada Abraham dan Sarah, bahwa engkau akan diberkati. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tidak hanya menjadi bangsa yang besar, tetapi engkau akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Sehingga siapa yang memberkati Abraham akan diberkati, dan siapa yang mengutuk Abraham, mereka akan menerima kutuk. Indah saudara-saudara, janji-janji Tuhan, dan hal itu akan menjadi realita real dalam kehidupan kita, jikalau kita menyambut janji itu dengan kata iman. Aku percaya. Sarah telah mengalami pemenuhan janji Tuhan. Dalam situasi kondisi ketika ia tidak bisa mekar lagi.
Sarah mengalami pemenuhan janji Tuhan ketika pucuk dari sebuah taruk tidak akan mungkin berkembang lagi. Sarah percaya bahwa walaupun ia sudah layu di mata manusia, tetapi di mata Tuhan, ia akan terus menghasilkan banyak hal. Bahkan dikatakan ia menjadi orang yang melahirkan banyak keturunan. Bahkan dari kandungan Sarah lahir bangsa-bangsa. Firman Tuhan ini mau mengarahkan kita semua. Mau mengarahkan keluarga Bapak Andarias Sallo, mau mengarahkan keluarga Ibu Luciana Martinus, bahwa mari kita pandang kepada Dia yang empunya kehidupan. Mari kita bangun keyakinan kita bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus adalah Tuhan yang perkasa dan janjinya ya dan amin. Sehingga setiap orang yang beriman kepadanya, hidupnya akan dipelihara dan ia akan dipuaskan dengan segala kebaikan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita bersama-sama dengan keluarga yang mendapatkan pelayanan ibadah keluarga pada malam hari ini. Matius 25 ayat 29 berkata, "Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Mengiringi persembahan kita, kita memuji Tuhan. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita akan satu di dalam syafaat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami datang mengaturkan segala puja dan puji kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang terus kami alami sejauh hidup yang Tuhan masih izinkan. Dan kami percaya ketika kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, itu adalah bukti akan kasih dan kemurahan-Mu. Dan ketika nafas ini masih kami nikmati, kami percaya Tuhan punya rencana besar untuk hari-hari ke depan.
Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah yang Engkau karuniakan buat kami semua, baik jemaat Masale maupun semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan dari jemaat Masale. Bersyukur karena Tuhan telah memakai keluarga Bapak Andarias Sallo bersama dengan keluarga Ibu Martinus menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Kembali kami diyakinkan bahwa percaya akan janji Tuhan akan memungkinkan kami untuk menikmati sukacita dan damai sejahtera. Walau sulit bagi kami, walau tidak ada dasar bagi kami, di tengah-tengah kepahitan yang melanda dunia untuk percaya, namun kami tetap percaya juga. Sebab Engkaulah Allah yang mengendalikan hidup dan yang menentukan masa depan. Kami mau belajar keteguhan iman dari seorang yang bernama Sarah. Walau ia telah mati pucuk dalam usia yang tidak produktif lagi untuk melahirkan keturunan, tetapi ia tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Dan imannya kepada Allah membuat ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Tentunya hal ini akan memberikan motivasi bagi kami semua, memberikan semangat juang bagi kami semua, bahwa beriman kepada Tuhan akan mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Sempurnakan firman-Mu bagi keluarga kekasih kami, Bapak Andarias Sallo, di dalam mengisi hari-hari hidup yang Tuhan izinkan kepada mereka. Hamba berdoa untuk kekasih kami Bapak Andarias Sallo selaku kepala keluarga dalam menikmati masa pensiunnya. Tuhan tetap meneguhkan iman dan pengharapannya. Masa pensiun tidak akan pernah membuat ia surut dalam berkarya. Justru menjadi kesempatan baginya untuk terus berkarya dengan apapun yang berkenan bagi Tuhan. Sehingga ia akan menerima buah-buah yang terbaik dari setiap karyanya, pekerjaannya, perjuangannya, usahanya. Dan Tuhan dimuliakan. Beri kuat dan sehat badani kepadanya, sehingga ia dapat menunaikan tugas dan tanggung jawabnya. Hamba berdoa untuk ibu rumah tangga dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan serta pelayanan. Tuhan berkati dia sebagai tenaga pendidik, sebagai aparatur sipil negara. Tuhan karuniakan hikmat-Mu. Sebagai seorang ibu di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga, menuntun mengarahkan kehidupan anak-anak cucu, Tuhan yang akan pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Sehingga ia dapat menunaikan semua tanggung jawab itu dengan baik. Dan dari karya seorang ibu di tengah keluarga, berkat dan sorga-Mu dihadirkan dalam keluarga. Hamba berdoa untuk segala pekerjaan dan usaha keluarga, teristimewa usaha SPBU yang sementara ini berjalan, khususnya pembangunan gedung, sedang dikerjakan di Toraja, serta usaha-usaha yang lain Tuhan berkati.
agar mereka boleh menerima apa yang mereka butuhkan dalam menjalani hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pun demikian pembangunan rumah tongkonan di Toraja Tuhan berkati dalam proses penyelesaiannya, sehingga semuanya dapat dituntaskan dengan baik dan pada waktunya akan disyukuri dan nama Tuhan sendiri yang dimuliakan. Hamba berdoa untuk anak-anak dalam pekerjaan mereka, dalam harapan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Edi bersama dengan istri dan anak-anak di Toraja Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Dalam karya, dalam perjuangan, dalam menata rumah tangga, di dalam menuntun dan mengarahkan anak-anak, mendidik mereka dengan baik, Tuhan berkati. Hamba berdoa buat kekasih kami, Marcel Sallo. Terima kasih Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu yang Tuhan sudah anugerahkan, sehingga ia boleh menikmati kehidupan rumah tangga bersama dengan istri dan anak karunia Tuhan, Vanila. Ada rasa syukur dinyatakan di hadapan-Mu untuk kasih dan kebaikan-Mu, sehingga anak dan cucu kekasih kami, Vanila, telah menerima materai keselamatan lewat baptisan kudus pada hari kemarin. Hamba berdoa Tuhan berkati anak kekasih. Engkau tutup bungkus di dalam kuasa dan rahmat-Mu, agar boleh menikmati tumbuh kembangnya dengan baik dan benar, dan di bawah tuntunan bimbingan kedua orang tua, anak kekasih akan menikmati kehidupan rohani yang baik, mengenal Tuhannya kelak, dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupannya. Berkati segala harapan, karya, juang, dan usaha dari Papa dan Mama Vanila. Kiranya mereka senantiasa menerima yang terbaik daripada-Mu, dan Tuhan dimuliakan. Hamba berdoa untuk keluarga kekasih kami Hermanto bersama dengan istri. Betapa Tuhan besar kerinduan kekasih kami bersama dengan istri untuk mendapatkan karunia seorang anak. Karena itu Tuhan yang akan lapangkan jalan baginya, sehingga pada waktunya nanti ia akan menyaksikan kuasa dan kasih-Mu, rahmat-Mu. Bahkan firman ini akan menjadi penyemangat hidup bagi mereka. Sebagaimana Sarah yang telah mati pucuk, namun janji Tuhan ya dan amin. Sehingga di usia yang sudah tidak produktif, di usia yang sudah lanjut, ia dapat melahirkan keturunan, bahkan menjadi ibu bagi bangsa. Teguhkan iman dan pengharapan kekasih kami bersama dengan istri, agar mereka terus memandang kepada Tuhan dan percaya bahwa Engkau pasti memuaskan hasrat mereka dengan segala kebaikan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati segenap kaum keluarga, saudara dimanapun mereka berada. Kasih dan rahmat Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidup mereka masing-masing. Hamba berdoa untuk keluarga Ibu Luciana Martinus. Tuhan, Engkau teguhkan kekasih kami di dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal. Kristus menjadi sahabat setia baginya. Engkau yang akan mengaruniakan kuat dan sehat kepadanya, hikmat dan kearifan di dalam mengangkat tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, bahkan tugas pekerjaan serta pelayanannya di tengah jemaat. Berkati dia di dalam segala hal yang ia harapkan dan yang ia rindukan. Sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan, ia boleh menikmati hidup yang berdamai sejahtera, dan bahkan kebahagiaan dari anak-anak karunia Tuhan, ia akan menyaksikannya. Bersyukur kami kepada-Mu jikalau pada hari ini
Anak kekasih kami Fernando boleh berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati dia dalam hidup masa mudanya. Di dalam berkarya untuk terus ambil bagian di tengah pelayanan jemaat lewat multimedia. Berkenan Engkau melapangkan jalan untuk meraih masa depannya. Sehingga anak kekasih kami Nando boleh menjadi anak yang berhasil dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Memberkati anak kekasih Andre di dalam pekerjaannya dan dalam masa mudanya sebagai yang sulung di tengah keluarga, kiranya menjadi anak yang berketeladanan. Memberkati dan melapangkan jalan buat anak kekasih Linda dalam segala harapan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau mewujudkan segala kerinduannya. Sehingga ia boleh mendapatkan pekerjaan untuk melanjutkan kehidupan karunia-Mu. Dan Tuhan dimuliakan dalam hidupnya. Berkati dia dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Baik itu di sekolah minggu maupun PPGT. Hamba berdoa untuk anak kekasih Amanda yang sedang mengikuti ulangan semester dan persiapan untuk memasuki SMA. Perlengkapi dia dengan akal budi kepandaian. Tolong dia Tuhan, agar dia dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sehingga bersama dengan Tuhan, ia dapat meraih masa depannya. Memberkati orang tua kekasih Nenek Andre di dalam menikmati masa tuanya dalam kebersamaan dengan anak dan cucu-cucunya. Kasih-Mu, rahmat-Mu kiranya dinyatakan dalam hidupnya. Dan senantiasa nama Tuhan dimuliakan dari waktu ke waktu. Seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan memberkatinya. Korban syukur hamba-hamba-Mu yang mendapat pelayanan pemberitaan firman. Kiranya Tuhan kuduskan semuanya, agar dapat ditata kelola dengan baik demi pelayanan di tengah jemaat. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Secara khusus hamba berdoa untuk kekasih kami Bapak Daniel Tumonglo, yang sekarang ini sedang dirawat di rumah sakit Awal Bros, dan bahkan akan mendapatkan tindakan lanjut untuk dirujuk ke rumah sakit Siloam. Dalam keadaannya yang belum sadar Tuhan, kami hanya berharap kasih dan rahmat-Mu. Tuhan buka jalan baginya. Jamah tubuh yang lemah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat. Agar ia boleh kembali kuat dan sehat menurut ukuran kasih karunia-Mu. Untuk menikmati hidup mengangkat tanggung jawab dan pelayanan di tengah jemaat. Teguhkan iman dan pengharapan dari istri, anak-anak, cucu. Bahkan seluruh kaum keluarga, agar mereka terus menyerahkan keberadaan ini di bawah kuasa dan kasih-Mu. Kami hanya memandang kepada-Mu Tuhan, berharap akan kasih-Mu dinyatakan di tengah perjuangan mengalami kesembuhan. Berkati semua anak-anak Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, dalam keadaan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih untuk kebersamaan ini Engkau memberkati rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu. Baik ada yang ada di Samarinda, maupun Epi dan Diel, serta Kiki dan Ita, Geri. Tuhan berkati mereka semua. Hamba berdoa untuk kekasih kami Mama Naya, Ibu Saprina Madao, bersama dengan suami di dalam tugas dan tanggung jawab di tengah keluarga. Bahkan di tengah-tengah pelayanan bersama, kasih-Mu, rahmat-Mu kiranya dinyatakan dalam hidup mereka. Pun demikian anak-anak mereka Tuhan berkati, agar mereka boleh meraih masa depannya dan Tuhan dimuliakan. Memberkati kekasih kami Cali di dalam tanggung jawab bersama untuk terus berkarya di tengah-tengah pelayanan jemaat Masale lewat multimedia. Memberkati semua majelis gereja-Mu dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan serta pengurus OIG. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami
ucapan syukur dan terima kasih kami untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Kami sampaikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu setia, mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku berserah kepada Allahku, mari kita nyanyikan sambil berdiri. Berserah kepada Allahku, di darahku di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku diantar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, teristimewa buat keluarga Bapak Andreas Sallo, buat keluarga Ibu Luciana Martinus, jalanilah hidupmu dalam keberserahan penuh kepada Tuhan, percayalah pada janji Tuhan, bahwa Dia yang berjanji tetap setia, Ia tahu apa yang terbaik bagi orang yang menaruh harap kepadanya. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk, dan sebelum saya serahkan ke liturgis, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat buat keluarga Bapak Andreas Sallo, terlebih khusus buat kekasih kami, teman sekerja Bapak Jamie Marcel Sallo, atas baptisan yang sudah diterima oleh anak dan cucu kekasih kita Vanila. Kiranya semakin diteguhkan iman dan pengharapan keluarga bahwa anak kekasih telah menjadi bahagian dari persekutuan tubuh Kristus dan namanya telah dicatat di dalam buku kehidupan. Pun demikian buat keluarga Ibu Luciana Martinus disampaikan selamat. Teristimewa buat anak kekasih Nando,
yang pada hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke liturgis. Bapak Ibu kekasih Tuhan, demikianlah ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.